Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kembali kita Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini atau di petang hari ini, di salah satu bulan dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan atau bulan-bulan yang dimuliakan. Dan maknanya seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya di bulan-bulan haram itu diharamkan kezaliman, diharamkan kezaliman lebih, meskipun kezaliman dosa dan maksiat itu diharamkan pada seluruh waktu dan keadaan, namun lebih diharamkan lagi ketika memasuki bulan-bulan haram. Dan bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, sebagaimana saat ini kita berada di bulan Rajab, walhamdulillah. Dan di bulan ini pula seluruh pahala atau seluruh amalan soleh yang kita laksanakan itu diberikan ganjaran lebih dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Demikian pula sebaliknya, dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan ini jauh lebih besar dosanya dibandingkan kalau itu dilakukan di luar daripada bulan haram. Tapi tidak boleh kita mengkhususkan suatu ibadah, tidak boleh menentukan suatu ibadah tertentu yang kita khususkan dilakukan di bulan Rajab ini. Adapun makna bahwasanya dilipat gandakan pahala itu kembali kepada amalan yang biasa kita lakukan, dan tidak perlu kita mengkhususkan satu ibadah tertentu. Sebab hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut semuanya adalah hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hadisnya rata-rata adalah maudhu atau palsu. Naam. Kemudian jemaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, masih di bab al-muraqabah dan masih di hadis yang pertama dalam bab tersebut. Naam, di mana seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, yang mana laki-laki tersebut datang dengan pakaian yang terbaik. Naam, dan kemudian dia datang merapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang sedang kita pelajari, meskipun kita sudah melewati bagian awal hadis tersebut, tapi sebaiknya kita jangan lupakan.
kita jangan melupakan adab-adab yang diajarkan dalam hadis tersebut, khususnya bagi para penuntut ilmu. Dan di antara adab yang disebutkan oleh para ulama, Jibril datang. Jibril datang bukan di belakang masjid atau jauh di sana, tapi dia mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jarang kita perhatikan. Mungkin kita mengatakan bahwa di semua tempat sama. Bisa di belakang sekali. Tapi seorang penuntut ilmu itu ketika dia mempelajari sebuah ayat dan sebuah hadis, yang ada di benaknya adalah bagaimana mengamalkan ayat dan hadis tersebut, bukan bagaimana mengoleksinya kemudian setelah itu disimpan, dilupakan begitu saja tanpa ada bentuk realisasi, tanpa ada bentuk pengamalan. Di sini yang membedakan antara seorang penuntut ilmu yang betul-betul mengamalkan ilmunya, mengetahui apa yang harusnya dia ketahui dan mengamalkannya, bukan cuma sekedar tahu, tapi tidak ada buah, tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tidak nampak di majelis ilmu. Apa yang menjadi adab yang seharusnya menghiasinya. Bisa maju-maju nih, tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Di antara poin keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada para rasul. Dan rasul atau warusul itu jamak dari kata rasulun. Jamak dari kata rasulun. Dan rasul atau rusulun adalah seorang hamba Allah, manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, dibekali dengan mukjizat, dibekali dengan Alkitab. Itulah Rasul. Dan Rasul mendapatkan wahyu dan syariat. Mendapatkan wahyu dan syariat. Diperintahkan menyampaikan syariat tersebut, sebelumnya diperintahkan mengamalkan syariat tersebut. Dan ini berbeda dengan Nabi. Nabi sama-sama hamba pilihan. Hanya saja dia mendapat wahyu, diperintahkan untuk mengamalkan wahyu tersebut, syariat tersebut, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu titik perbedaan. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hanya saya jemaah sekalian, mungkin timbul pertanyaan, kalau memang Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang datang dari Allah, lalu untuk apa mereka diutus? Maka jawabannya, para nabi tersebut itu tidak membawa syariat yang baru, tapi meneruskan syariat yang datang sebelum mereka. Mereka tidak membawa syariat yang baru, tapi meneruskan syariat yang datang sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dahulunya sebelum berpecah, manusia itu bersatu. Maka faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudian Allah utus kepada mereka nabi, mubasysyirin wa munzirin. Kalimat nabi dalam Al-Quran, nabi atau al-anbiya,
Iya, itu sering kita dapati dalam Al-Quran. Tolong dipahami, ini kaidah yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa ketika kita menjumpai dalam Al-Quran kalimat Nabiyun atau Al-Anbiya yang biasa terjemahkan dengan Nabi, maka itu maknanya Rasul. Itu maknanya Rasul. Kalau kita temukan dalam Al-Quran, nah, penyebutan Nabiyun atau Al-Anbiya, maka maknanya kata beliau di situ adalah Rasul. Sama dengan ayat ini, fa ba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, di antara poin keimanan yang wajib diimani oleh setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, dan tidak boleh dia ragu sedikit pun akan hal tersebut, iya, apalagi menolaknya, adalah beriman kepada Rasul. Semua Rasul tanpa kecuali. Beriman kepada Rasul, Nabi dan Rasul tanpa kecuali. Baik yang dia ketahui dengan rinci ataupun yang dia tidak ketahui. Iya. Dia ketahui atau dia tidak ketahui, bahwasanya mereka diutus oleh Allah, mereka manusia pilihan, diberikan mukjizat, mendapatkan kitab, dan seterusnya. Kewajiban keimanan ini, iya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Dari Al-Quran, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 177. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin." Iya. Kebaikan itu bukanlah sekedar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tapi kebaikan atau keimanan itu adalah Anda beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Dari hadis adalah hadis yang sedang kita bahas. Nah, dan ini disepakati oleh para ulama. Seorang muslim tidak akan sempurna keimanannya, iya, kalau dia tidak beriman kepada nabi dan rasul. Dan kewajiban beriman kepada Nabi dan Rasul, iya, ini tidak boleh kita membeda-bedakan dalam masalah keimanan. Tidak boleh kita membeda-bedakan di dalam masalah keimanan kepada mereka. Meski kita belum pernah dapatkan siapa Nabi ini dan seterusnya, kita tidak ketahui dan seterusnya. Dan tidak beriman kepada satu dari Nabi dan Rasul, itu artinya tidak beriman kepada seluruhnya. Satu saja kita tidak imani, maka itu artinya kita tidak beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, na'am, dalam surah An-Nisa 150 sampai 152. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli." Sungguhnya mereka yang kafir kepada Allah dan para rasul. Iya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka ingin membedakan, iya, tidak mau menyamakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Iya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka mengatakan kita beriman kepada sebahagian, kafir kepada sebahagian. Iya, wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka ingin mengambil jalan tengah, iya, di antara jalan tersebut. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul kafiruna haqqan." Itulah sebenarnya orang-orang yang betul-betul kafir. Wa'atana lil kafirina adzaban muhina. Iya, kata para ulama tafsir, ini ayat mengancam, iya, bagi kita, bagi siapapun yang membeda-bedakan dalam masalah keimanan, atau hanya beriman kepada sebahagian rasul, tidak beriman kepada sebahagian yang lain. Sebagaimana ayat ini diturunkan untuk mencela Yahudi dengan Nasrani. Naam, sebab mereka beriman kepada sebahagian rasul dan mengingkari rasul yang lainnya. Naam, kaum Yahudi mereka beriman kepada nabi dari kalangan Bani Israel kecuali Nabi Isa. Iya, dan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Siapa yang membeda-bedakan hal tersebut atau mengimani sebahagian saja,
Iya, dan tidak mengimani rasul yang lainnya. Iya, Allah sebutkan ulaika humul kafiruna haqqan. Itulah orang yang betul-betul kafir. Adapun orang beriman, Allah sebutkan di ayat 152, walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum. Dan orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mereka tidak beda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Itulah yang akan diberikan ganjaran sesuai dengan keimanan mereka. Olehnya jemaah sekalian, seorang muslimah, mukmin, mukminah dalam masalah keimanan kepada Rasul, kita mengimani seluruh nabi dan rasul. Termasuk kita mengimani Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Naam. Termasuk yang kita imani Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yang kemudian dipertuhankan oleh siapa? Oleh kaum Nasrani. Kita beriman kepadanya, disebabkan Allah perintahkan kita beriman, dan kita mengimaninya sebagai rasul, sebagai utusan, bukan sebagai ilah, bukan sebagai sesembahan, bukan sebagai Rabb. Inilah bentuk keimanan yang benar. Nah, ini sengaja saya ingatkan sebab saya lihat di berbagai aplikasi di Play Store itu muncul aplikasi-aplikasi seperti misalnya mengenal Isa menurut Al-Quran. Itu dibuat oleh mereka kaum misionaris. Nah, Isa dalam pandangan Quran dan seterusnya. Tujuannya apa? Memutarbalikkan fakta. Ternyata di Al-Quran itu Isa dilebihkan dari nabi yang lain. Itu di aplikasi tersebut dilebihkan dari nabi yang lain, tidak sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa itu tidak punya ayah. Itu kelebihan beliau. Olehnya beliau adalah juru selamat dan seterusnya. Dan kalau disebut Nabi Isa alaihi salam pasti selamat. Beda kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu katanya. Dan ini syubhat seperti ini itu bagaikan sarang laba-laba. Kenapa? Kalau dilihat dari sisi nasab bahwa Nabi Isa hebat disebabkan tidak memiliki ayah, dan seterusnya, jauh lebih hebat Nabi Adam. Jauh lebih hebat Nabi Adam, sebab Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Itu kalau dari sisi itu. Syubhat itu saja dibantah dengan itu saja mereka sudah tidak bisa. Nah, kalau mereka mengatakan Nabi Isa hanya disebut alaihi salam, bukan cuma Nabi Isa alaihi salam. Semua nabi-nabi yang lain, bahkan dalam sunnah, dalam hadis dan ungkapan-ungkapan para ulama, kadang mereka tidak membedakan alaihi salam dengan sallallahu alaihi wasallam. Sebab semuanya kelebihan sallallahu alaihi wasallam itu ada salawat dan salam. Kalau alaihi salam hanya salam saja. Nah, syubhat mereka juga dalam aplikasi-aplikasi tersebut bahwasanya makna alaihi salam sudah pasti selamat. Adapun sallallahu alaihi wasallam itu masih doa, mudah-mudahan selamat katanya. Ini namanya orang jahil. Tapi masyarakat awam yang mendownload aplikasi tersebut baca, sudah. Itu misi-misi orang-orang di luar Islam dan seterusnya. Hati-hati, itu ada di Play Store dan biasanya iklan-iklannya muncul di aplikasi yang kita download. Nah, bahkan di aplikasi, saya punya aplikasi Kamus Arabiyun bil Arabi. Setiap saya buka kamus itu kadang muncul itu Isa menurut pandangan Quran. Lalu muncul gambar di situ seorang muslim yang berjenggot, sebelah kanannya Al-Quran, sebelah kirinya Injil. Nah, apa yang mau dibandingkan? Bagaikan lapisan langit ketujuh dengan sumur bor bandingannya. Tidak bisa. Itu hanya untuk menipu kaum muslimin yang awam, yang tidak paham akan agamanya. Nah, olehnya kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin. Apalagi yang namanya aplikasi-aplikasi Play Store itu sudah di Play Store sudah betul-betul mendunia. Nah, itu diiklankan di mana-mana. Hati-hati. Itu misi-misi mereka di luar Islam untuk melakukan murtad atau kristenisasi. Nah, adapun kita kaum muslimin meyakini dengan seyakin-yakinnya Nabi Isa
nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan Tuhan, beliau bukan sesembahan, beliau utusan dan rasul. Iya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu mansukh, terhapus dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau sendiri yang menyatakan hal tersebut dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga jemaah sekalian, kita tidak usah membeda-bedakan keimanan kepada rasul ini dan rasul tersebut. Nah, kemudian keimanan secara mujmal terhadap nabi dan rasul, yang kita tahu namanya atau disebutkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Coba saya lihat dulu. Nah, yang membawa Al-Qur'an itu kurang lebih 18 nabi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am mulai ayat 82 sampai 86. 18 nabi disebutkan di situ. Dalam surah Al-An'am ayat 82 sampai 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang keimanan yang murni yang tidak dinodai oleh kesyirikan, kezaliman. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 82, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi." Ibrahim dulu disebut. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya'. Kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguhnya Rabbmu itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Sudah satu, Ibrahim. Di ayat yang berikutnya Allah sebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Dan kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Sudah berapa? Ya, silakan hitung. Ya, kullan hadaina, semuanya, keduanya, baik itu Ishaq ataupun Yaqub, kami berikan hidayah. Maksudnya kami berikan kenabian kepada mereka. Wa nuhan hadaina min qabl. Demikian pula dengan Nabi Nuh yang telah kami berikan kenabian sebelumnya. Sudah berapa? Nah, wa min zurriyyatihi, dan dari kalangan keluarga Nabi Nuh alaihissalam, Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Naam, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Sudah berapa semua? Terserah, saya tidak hitung, antum yang hitung. Ya. Naam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas mereka yang berlaku baik atau muhsin. Di ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Ini Pak Reke ngapa teh? Nah, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Iya, kullum minas salihin, semuanya adalah nabi-nabi yang saleh. Kemudian wa Ismaila wal Yasa' wa Yunus wa Lutan. Jelas 18 karena di awal saya sebut 18. Nah, saya sendiri yang hitung 18. Nah, kullan faddalna 'alal 'alamin. Seluruhnya kami telah lebihkan mereka di alam semesta ini. 18. Nabi Allah sebutkan dalam surah Al-An'am mulai 82 sampai 86. Naam. Dan 7 yang lainnya disebutkan secara terpisah. Seperti misalnya Nabi Syuaib, Nabi Syuaib, kemudian Nabi Hud, Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Saleh. 7 yang lain disebutkan dalam ayat-ayat terpisah. 18 Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Dengan kesimpulan 25 nabi disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan 25 dihafal semua namanya ya. Nah, apalagi mereka yang statusnya adalah tenaga pendidik. Tenaga
pendidik, guru. Itu tidak layak kalau tidak hafal ini semua. 25 ji. Nah, berapa jumlah nabi dan rasul semuanya? Iya, kalau yang beriman kepada 25 nabi dan rasul itu keimanan yang mujmal, keimanan yang global. Itu sudah dianggap beriman. Yang lebih terperincinya, kalau dia mengimani seluruh nabi dan rasul, baik yang disebutkan dalam Al-Qur'an, juga dalam hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kam waffa iddatul anbiya?" Kam waffa iddatul anbiya? Wahai Rasulullah, berapa sebenarnya jumlah nabi? Berapa sebenarnya jumlah nabi? Qala, maka Nabi menjawab, 124,000. 124,000. 124,000. 124,000. 124,000 nabi. An-rusul min dzalik, kemudian dari 124,000 nabi tersebut, rasul 315 jamman ghafiran. Dari 124,000 nabi ini ada 313 rasul. Jumlah yang sangat banyak. Sudah tahu ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Mishkah. Lalu kemana sisanya dari selain 25 ini? Kenapa sedikit sekali sebutkan dalam Al-Quran? Iya toh? Tolong dipahami. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 78, Allah sudah sebutkan itu kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 78, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik." Sungguh kami telah mengutus sejumlah rusulan jama' min qablik, sebelum kamu wahai Muhammad. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsushu 'alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ini firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak diceritakan semuanya. Nabi saja tidak diceritakan semuanya. Dan Nabi ketika itu tidak ngeyel. Wah, tidak cocok ini, masa dikasih tahu semua? Tidak ngeyel seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik tidak perlu membebani diri. Mau ditelusuri semua itu, 124,000 ini, 100,000-nya kemana? Mau ditahu semua di mana kuburannya? Tidak perlu kita bebani diri. Mau tahu kisah-kisahnya semua? Bagaimana bisa dapat mukjizat? Kamasih. Cukup kita mengimani mereka jumlahnya sekian. Nabi saja sudah diberikan ketentuan. Sebahagian kami ceritakan kepadamu, sebahagian tidak. Dan Nabi tidak komplain ketika itu. Seharusnya juga kita tidak komplain. Cukup kita mengimani Nabi dan Rasul tersebut dengan jumlah yang sekian. Dan yang paling pokok adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Taib. Kemudian di antara 124,000 nabi dan 313 rasul ini, ada yang disebut dengan ulul azmi. Ada berapa nabi dari kalangan ulul azmi? Ini ada sidang pendapat di kalangan para ulama ya. Tapi yang insyaallah lebih tepat, itu 5. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat ke-13. Allah sebutkan dalam satu ayat. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Telah kami syariatkan untuk kalian dari agama apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Nuh.
wa ma auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepadamu. Siapa kepadamu di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa itu? An aqimud din wa la tatafarraqu fi, untuk menegakkan agama dan supaya kalian tidak berpecah belah. Nah, 5 rasul ulul azmi tersebut disebutkan dalam satu surah. Nah, dalam satu ayat. Baik. Dan di antara yang paling utama dari ulul azmi adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai umat akhir zaman yang diutus kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita yang paling inti dari keimanan kepada Rasul adalah mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus sebagai nabi yang terakhir. Dan tidak ada nabi setelahnya. Risalah beliau menghapuskan sekaligus menyempurnakan risalah-risalah yang datang sebelumnya. Nah, dan seorang yang beriman, dan itu bagian dari keimanan kepada Rasul, hendaknya mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk keimanan kepada Rasul yang kadang disepelekan oleh kaum muslimin lalu merasa dirinya beriman, adalah pertama, membenarkan semua yang Rasulullah beritakan. Dan disebutkan dalam hadis sahih, semua yang Nabi beritakan, apakah itu masuk di akal, tidak masuk di akal kita, yang terjadi di masa yang lalu, yang terjadi masa yang akan datang, kalau diberitakan dalam hadis yang sahih, kita benarkan. Tidak boleh ragu, apalagi membantahnya. Itu poin pertama, keimanan kepada Rasul. Bukti bahwa dia beriman kepada Rasul, sekaligus konsekuensinya dia beriman kepada Rasulullah. Yang kedua, semua perintah Rasul dia laksanakan sesuai kemampuannya. Semua perintah Rasul dia laksanakan sesuai kemampuannya. Poin yang ketiga, semua larangan Rasulullah dia tinggalkan. Bukan sesuai kemampuan, tidak. Beda dengan perintah. Perintah sesuai kemampuan, tapi ketika larangan, tidak. Tinggalkan semua. Ketika dilarang. Poin yang keempat, dia tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu fungsi utama, maksud dan tujuan diutusnya Rasul adalah bayan at-tariq al-musila ila Allah, menjelaskan kepada manusia, terkhusus kepada umatnya, jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Dan seluruh manusia diciptakan untuk beribadah. Dimaklumi ayatnya. Untuk beribadah kepada Allah, manusia tidak diberikan kebebasan. Silahkan beribadah menurut hawa nafsumu, silahkan beribadah sesuai dengan maumu dan seterusnya. Diutus Rasul untuk menunjukkan cara ibadah yang benar, untuk menunjukkan pondasi dari ibadah itu apa, dan seterusnya. Seandainya tidak diutus Rasul, mungkin manusia boleh beralasan, saya mau beribadah mau-mauku, dan seterusnya, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan maunya. Tidak boleh demikian, sebab diutusnya Rasul untuk mengajarkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk keimanan kepada Rasul, wajib mengembalikan semua bentuk perselisihan, semua bentuk khilaf, semua bentuk kekacauan kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselisih, berbeda pendapat, terkait dengan satu masalah, khususnya terkait dengan masalah ibadah dan seterusnya, kembalikan kepada sunnah. Apa yang dikatakan sunnah, itulah yang benar. Dan tidak usah kita mengedepankan ucapan seseorang, siapapun orang tersebut, ucapan seseorang, pendapat seseorang dibandingkan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Ini Allah dengan terang sebutkan di awal-awal surah Al-Hujurat.
Nah, itu iya, bukti keimanan kepada Rasul. Dan di antara bukti keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah-nambah iya, apapun bentuk, model dan jenisnya dari ibadah yang telah beliau ajarkan. Iya, tidak boleh menambah-nambah. Kenapa? Sebab wafatnya Rasulullah itu sudah menunjukkan agama sudah komplit. Agama sudah lengkap. Iya. Agama sudah komplit dan lengkap, tidak butuh lagi tambahan, baik dari siapapun dan dari apapun. Iya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, baik. Ini beberapa hal yang mesti saya ingatkan terkait dengan keimanan kepada Rasul. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Iya, silahkan. Waalaikumsalam. (313) Rasul 124.000. Ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Suhuf. Iya, kan ada di juz amma itu Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim suhuf. Iya, Nabi Musa suhuf. Yang jelas setiap nabi ada kitabnya. Iya. Itu yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'an. Iya. Nah, hanya keimanan kita, iya, kita mengimani yang kita ketahui dan tidak dibebani mencari tahu. Ya Nabi Nuh apa kata kitabnya? Tak usah. Toh Nabi tidak pernah tanya itu kepada Allah. Sahabat juga tidak pernah tanya, tidak pernah telusuri. Ya. Yang disebutkan itu saja yang kita imani. Nah, iya betul. Nah. Iya betul, setahu saya seperti Pak Haji Maksam yang guru agama, saya yakin baik di kurikulum sebelumnya ataupun kurikulum yang 2013 itu tidak ditemukan ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam baik untuk tingkatan pendidikan menengah ya pertama atau pendidikan menengah seperti SMA ya kewajiban untuk mengetahui 313 Rasul yang ada maksimal 25. Nah, enggak. Iya. Yang jelas saya hanya sebutkan 313. Saya sendiri tidak tahu itu yang mana-mana 313. Iya, lebih-lebih saya juga tidak tahu 124.000 itu yang mana-mana. Dan di sini mereka-mereka yang banyak belajar ini, saya tidak yakin mereka hafal 25 nabi dan rasul. Iya. Apalagi orang yang seperti kita profesinya beda. Nah, iya. Nah, jadi ya anggaplah ditugaskan ya, menghafal 25 nabi dan rasul. Nah, kalau mau mudah menghafalnya kemudian punya dalil, silahkan tadi Al-An'am ayat 82 sampai 86 hafal itu ada di situ. Sehingga ketika ditanya ini ayatnya 18 nabi. Iya, sisanya yang 7 cari ayat lain. Nah, saya kira demikian ya. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum.
Iya. Salah penggunaan. Nah, baik. Terkait dengan istri Nabi yang kaya seperti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nabi dan istri beliau, asalnya istri beliau yang kaya, pedagang kelas kakap. Iya. Kemudian Nabi diberikan amanah untuk jadi pedagang, diamanahkan untuk menjual dengan satu modal, al-amin, kejujuran. Iya, dengan satu modal tersebut. Nah, tolong dipahami, mereka kaya sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, miskin. Sebab seluruh harta kekayaan dikerahkan, seluruhnya tanpa kecuali. Bagaimana Islam tersebar? Bagaimana Islam tersebar? Nah, dan itulah sebenarnya harta manusia. Bukan yang harta yang kita miliki saat ini. Semua yang harta yang kita miliki saat ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, habis kita makan dan kita minum. Yang kedua, dihabiskan orang lain. Apakah dihabiskan orang lain dalam bentuk dicuri, dirampok, ditipu? Yang ketiga, Allah ambil dengan caranya. Apakah terbakar? Dan yang semisal dengan itu. Nah, harta manusia yang sesungguhnya adalah apa yang dia keluarkan untuk di jalan Allah. Itulah simpanannya untuk akhirat. Ini yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau seperti ketika sahabat datang meminta, padahal beliau miskin. Siapa datang sahabat minta, kasih. Iya. Beliau tidak pernah bilang tidak ada kalau memang ada. Iya. Tidak pernah bilang tidak ada kalau memang ada. Nah, tidak ada itu di kamusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya para salafun saleh, mereka masyhur di kalam-kalamnya mereka bahwasanya semakin banyak perbendaharaan harta yang dimiliki seseorang, maka semakin banyak yang namanya pertanyaan yang mesti dia jawab pada hari kiamat. Sebab dari mana asalnya dan dikemanakan. Nah, makanya hadis yang masyhur dan itu hadis yang sahih, orang miskin dan orang kaya yang keduanya sama-sama berhak masuk surga, yang mana dulu masuk surga? Orang miskin berapa tahun? 50.000 tahun dulu orang miskin masuk surga dibandingkan orang kaya. Bukan itu anjuran kita mesti miskin, bukan. Jangan dibilang lebih bagus kita miskin ini. Tidak. Kenapa demikian? Padahal sama-sama masuk surga. Si kaya masuk surga, si miskin masuk surga. Si miskin duluan. Ini si kaya masih diaudit. Dengan dua pertanyaan pokok dan utama di padang mahsyar yang kakinya tidak bisa goyang sebelum dijawab itu. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Ini setiap sennya kamu dapat dari mana? Setiap sennya kamu dapat dari mana? Kemudian setelah selesai itu, terus kamu belanjakan kemana? Pertanggungjawabannya panjang. Itu yang dipahami oleh generasi para salaf. Nah, makanya tidak ada dalam benak mereka itu mau menimbun harta dan seterusnya. Seperti sahabat yang paling kaya, siapa? Abdurrahman bin Auf. Di Makkah beliau orang paling kaya. Tapi begitu masuk ke dalam Islam, beliau rela tinggalkan semua kekayaannya di Makkah. Kenapa? Demi agama. Beliau tinggalkan di Makkah. Sampai di Makkah beliau bersaudarakan dengan Murarah ibn Rabi. Murarah ibn Rabi, kalau saya tidak salah ingat. Naam, dipersaudarakan oleh Nabi. Sebab ini Murarah bin Rabi orang kaya juga. Makanya Murarah bin Rabi, kasih pilihan dia. Hartaku setengah, kamu milik kamu. Saya setengah, kamu setengah. Istriku yang 2, kamu silahkan lihat yang mana yang kamu suka. Setelah itu saya ceraikan. Habis masa iddahnya nikahi. Bisa kau dapat yang seperti itu? Nah, tidak ada. Nah, tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya tidak mau itu semua. Tunjukkan mana pasar. Beliau dengan modal pas-pasan, dengan itu beliau berusaha sampai jadi kaya kembali. Tapi kekayaan tersebut bukan di hati, di tangan. Maksudnya apa? Ketika hilang, tidak dia pikirkan. Tidak sampai membuat dia sakit. Tidak sampai membuat dia stroke.
Tidak sampai membuat dia masuk rumah sakit dadi, enggak. Iya. Itu orang yang masukkan hartanya di hati itu begitu. Harta di tangan, bukan di hati. Kapan dimasukkan dalam hati? Oh, ibarat seekor semut yang melihat genangan madu. Iya. Kapan dia cicipi dari luar saja, dia akan selamat. Tapi kapan dia serakah masuk ke dalam, mati dia. Nah, begitulah hakikat harta yang dipahami oleh para salafun saleh. Mereka dikenal kaya, tapi semuanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebenarnya hartanya, bukan yang dimiliki saat ini. Iya. Nah, sekira demikian. Sudah masuk. Iya. Baik. Beliau menjelaskan bahwa salah satu keutamaan Rasulullah SAW adalah diberitahukan saat beliau akan meninggal dunia. Artinya ya secara umum waktu dan tempat seorang meninggal akan tidak diketahui. Salah satu keutamaan Rasulullah, beliau katanya diberitahu oleh malaikat maut, apakah engkau sudah siap? Insya Allah. Nah, yang saya tanyakan, apakah informasi ini ada hadisnya? Nah, selama ini saya cari-cari. Nah, belum saya temukan. Sekian. Iya, pertanyaan dari Bapak Haji Maksam bagus sekali. Apakah benar Rasulullah diberikan kekhususan mengetahui kapan beliau akan diwafatkan, baik terkait dengan waktu dan tempat? Iya. Katanya demikian. Iya. Sebuah statement, sebuah pendapat dan sebuah klaim. Dan beliau mengaku sudah melakukan pencaharian. Apakah dalilnya ada, haditsnya ada, dan seterusnya. Maka saya pribadi sama dengan Pak Maksam. Iya. Sementara ini saya tidak cari-cari. Iya. Dan saya tidak tahu apakah memang Nabi diberi kekhususan seperti itu. Iya. Tapi kalau isyarat memang ada. Bukan isyarat bahwa di sini meninggal, bukan isyarat bahwa jam sekian, tidak. Iya. Isyarat dekatnya meninggal Nabi ketika turun iza jaa nasrullah. Iya, sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, yakni ketika manusia seluruhnya mengenal Islam. Fathul Makkah, Islam sudah dikenal. Itu isyarat dekatnya meninggal Nabi. Iya, tapi terkait masalah waktu dan tempat saya belum temukan. Dalam sependek pengetahuan saya belum temukan. Nah, bahwa Nabi diberi kekhususan seperti itu. Nah, siapa tahu ada yang temukan haditsnya, boleh kita lihat. Iya, apakah hadits tersebut atau riwayat tersebut memang ada dan bagaimana statusnya. Jadi saya pribadi, sependek pengetahuan saya juga tidak tahu apakah Nabi diberi kekhususan. Dan tolong terkait dengan masalah ghaibiyah seperti ini, sekali lagi, tidak boleh ditetapkan tanpa ada dalil yang sahih. Ini masalah ghaibiyah, masalah kematian, masalah Nabi. Itu ghaibiyah. Iya, tidak boleh asal pendapat, apalagi main perasaan, tidak boleh. Mesti dalil Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dibawakan dilihat sisi pendalilan tepat. Bukan cuma bawa Al-Qur'an saja. Sebab banyak orang bawa Al-Qur'an, bawa ayat, ternyata sisi pendalilan tidak ada. Iya, banyak seperti itu. Iya, itu banyak kita temukan kepada para dai. Iya, larangan menjual kalau malam. Alasannya apa? Waja'alnal laila libasa. Astaghfirullah. Kami jadikan waktu malam itu sebagai waktu istirahat. Itu bukan larangan. Itu Allah beri pemberitaan. Iya. Itu ayat dipakai. Tidak boleh kau jual malam itu. Ini ayatnya. Subhanallah. Ayatnya benar. Sisi pendalilan keliru. Iya. Banyak seperti itu. Piti kana-kana ina kana mangkasarkah. Naam. Bawa juga hadis. Iya. Bawa hadis tidak jelas asal usulnya. Subhanallah. Kalaupun jelas asal usulnya haditsnya sahih, sisi pendalilan lagi dari hadits tersebut.
Iya. Makanya mereka yang statusnya dai, penceramah, juru dakwah itu mesti betul-betul dibekali dengan hal tersebut. Iya. Tidak boleh asal-asalan. Iya. Sebab kapan itu keliru, bukan cuma dia yang keliru, umat yang akan ikut keliru. Sebab pasti akan mengikuti petua, juru dakwah, penceramah dan seterusnya. Iya. Nah, dan kesimpulannya saya tidak tahu. Iya. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk cari tahu tentang apakah Nabi itu diberi kekhususan seperti itu. Nah, wallahu alam. Sekali cukup ya. Iya, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari kami. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.